monggo sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua KKN Islam 3, yang terhormat Bapak Kepala SDN Dawan 1 serta Bapak Ibu Guru SDN Dawan 1 yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, kami dapat mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Koli. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 ke zaman yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua KKI Guslah 3, yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Umar selaku calon guru penggerak angkatan 10, yang keempat penutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua KKI Guslah, kepada yang bersangkutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Guslah 3 dan Bapak Ibu Guru perwakilan dari masing-masing sekolah yang ada di Guslah 3. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu ke dalam satu ajaran agama Allah dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, syukur alhamdulillah kita ada sedikit untuk hari ini. Bapak Umar Khalid selaku calon guru penggerak di Bapak ini, calon guru penggerak angkatan 10 akan memberikan materi kepada panjenengan semua, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi nanti apa saja yang akan dikupas di dalamnya, insya Allah nanti. Nah di sini nanti panjenengan juga punya kewajiban untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di lembaga masing-masing. Jadi Bapak Ibu Guru yang sudah dikirim untuk mewakili pada kegiatan hari ini, nanti dihimbau untuk bisa menyampaikan ke Bapak Ibu Guru yang ada di lembaga masing-masing. Nah mudah-mudahan dari materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya materi yang kita terima ini insya Allah tidak jauh dari kegiatan kita sebagai guru. Insya Allah tidak jauh dari itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka. Untuk selanjutnya nanti materi akan dikupas tuntas oleh
Bapak Umar Torik selaku pemateri calon guru penggerak akan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Umar Torik selaku calon guru penggerak angkatan 10. Padanya dipersilakan. Mohon izin untuk berdiri sambil memperlakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus KKG Pusla 3, Bapak Ibu guru Pusla 3, yang saya hormati perwakilan dari beberapa lembaga yang saya hormati pula Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan taufik hidayah wilayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini panjenengan bisa mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak yang mana yang sudah menuntaskan 4 modul 1.1 sampai 1.4, yang mana kegiatan calon guru penggerak itu menuntaskan 10 modul. Ada 10 modul dan alhamdulillah sekarang sudah sampai modul keempat. Di akhir modul ini kita mendapatkan tugas untuk menyampaikan ilmu yang telah kami terima dari kegiatan guru penggerak, dan semoga nanti yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa ditindaklanjuti panjenengan disebarkan, dan semoga juga saya berharap panjenengan semua yang hadir pada di samping gratis kita mendapatkan ilmu, mendapatkan teman dan lain sebagainya. Itu yang kita pelajari. Apa sih budaya positif? Budaya positif itu segala yang ada kegiatan nanti berkaitan dengan pembelajaran yang ada di keluarga kita, sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Ketua. Semuanya itu tidak lepas dari kegiatan pembelajaran anak-anak di lembaga kita. Tujuan diseminasi itu ada 3. Yang pertama, panjenengan semuanya nanti bisa memahami makna budaya positif. Yang kedua, guru bisa memahami teori motivasi, hukuman, restitusi. Guru bisa membuat keyakinan jelas. Insya Allah dari ketiga ini panjenengan sudah mempelajari, pernah panjenengan lakukan, tapi mungkin belum didokumentasi, tidak dicatat, dan semoga nanti dengan kegiatan seperti ini nanti akan muncul inisiatif dari panjenengan semuanya untuk mencatat, dan itu nanti bisa diunggah di PNN sebagai praktek baik panjenengan, dan ada poin. Jadi tidak bingung-bingung lagi dalam penyusunan RHK nanti berguna seperti itu. Sudah ada ya belum? Kesepakatan bersama, saya berharap siap panjenengan siap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti ada waktu break ya kita break. Jika ada yang kurang jelas, panjenengan bisa bertanya, dan selalu semangat sampai akhir penyampaian materi. Kira-kira sanggup ya Bapak Ibu semuanya?
Alhamdulillah. Kita lanjutkan budaya positif. Ini yang kita jadi brand dari awal tadi. Budaya positif merupakan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Karena apa? Pembelajaran sekarang semuanya berfokus pada murid, tidak hanya guru saja yang menyampaikan, nanti segera bisa jadi anak-anak bisa jadi menjadi narasumber, bisa menyampaikan ilmunya sebagai tutor sejawat, sehingga apabila anak-anak diberikan kesempatan seperti itu akan bisa mandiri, sifat kemandirian, terus tanggung jawabnya juga percaya diri, itu nanti terakhirnya berfokus pada profil pelajar Pancasila. Di sini insya Allah di lembaga-lembaga panjenengan semuanya dari Gawan 01, 2, ada itu 2, 3 dan 5, Kebon Agung 2 kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka, hanya kelas 3 dan kelas 6. Insya Allah nanti kita akan menemukan dalam pembelajaran nanti pada tahun ajaran baru jenengan mulai terapkan ini. Jadi jenengan setelah ini kan punya ilmu, jenengan terapkan di lembaga masing-masing. Mungkin azan kita beri sebentar.
Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan berkaitan konsep inti budaya positif itu apa saja. Konsepnya yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita harus mengikuti perubahan. Apalagi panjenengan semuanya beberapa lembaga ini insya Allah orang-orang pilihan dan nanti bisa memberikan paling tidak pengetahuan kepada teman-teman berkaitan dengan perubahan paradigma belajar itu seperti apa. Kemudian lanjut budaya positif, kita lanjutkan lagi kebutuhan dasar manusia apa saja, kemudian posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu nopo? Ada yang sudah paham atau sudah tahu atau pernah mendengar? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mana berfokus pada kebutuhan siswa. Itu bisa diketahui apabila nanti ada istilahnya asesmen diagnostik. Meskipun tidak ada itu, misalnya panjenengan ada di kelas 6 tanya kepada guru yang di bawahnya di kelas 5. Misalnya setelah ini kan sudah kenaikan kelas, kemudian kelas 6 tanya ke guru kelas 5, iki opo belajarnya opo lah, berkaitan dengan psikologis dan lain sebagainya, gaya belajarnya itu ada berapa banyak. Nah ini yang ditekankan. Kalau selama ini sebelum pembelajaran kurikulum kurikulum merdeka itu kan anak-anak semua dibiarunya ya untuk siap mentali terpokok dengan pengetahuannya dari rumah sama seperti itu. Guru supaya menerangkan entah itu anak-anak itu gaya belajarnya biasanya cukup mendengarkan sudah bisa tanpa melihat. Kemudian ada harus yang diterangkan lewat tulisan atau lewat konstekstual dengan benda nyata itu nggak di situ. Tapi sekarang kita dengan membaca menulisnya sulit, ada ya. Membacanya sudah bagus, tapi matematikanya nggak bisa. Itu kan pernah jenengan lakukan, paling tidak pernah kita lakukan ya. Walaupun belum ada pembelajaran seperti ini, jenengan pasti tanya ke guru sebelumnya. Atau dari kelas 1, kalau nggak sempat tanya ke guru TK, mungkin ada di pendaftaran itu ada. Oh iki adike kok biar ya mbok menawa sing biyen meler saiki rada pintar lah bisa seperti itu. Itu mencari dulu, namanya asesmen diagnosis. Didiagnosa sebelum pembelajaran itu diagnosa. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung kita mencari yang langsung ditulis si A itu dan pembelajaran seperti ini. Ada sing seneng Korea, ya kan? Gaya belajar anak tidak sama seperti itu. Caranya nanti bagaimana? Ya melewati apa? Belajar kelompoknya jangan sing mungkin sing pinter pinter utawa sing meneng kelompok sing meneng caranya kelompok sing meneng sing bubal kono tidak boleh, tapi berusaha dalam satu kelompok itu betul. Ada yang anak sedang, kemudian anak yang tinggi, misalnya seperti itu. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik. Ini sudah masuk di karakter ya. Mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah.
menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Implementasinya bagaimana nanti diatur. Ini hanya pengertian-pengertian saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan apa? Kebutuhan dasarnya yang palingnya dari pelajaran ini apa? Kebutuhan manusia itu kelas 4 atau kebutuhan dasar apa? Primer, sekunder, tersier, ya, itu. Tapi ini kita kupas karena itu pelajaran hanya kelas SD lah istilahnya. Tapi untuk panjenengan nanti manusia itu ternyata banyak kebutuhannya. Nomor 1 ini mungkin sebagai kebutuhan primer, bertahan hidup, yaitu dengan melalui makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Anak-anak di kelas juga perlu ini, punya kebutuhan makanan, makanya ada waktu istirahat, pakaian tentunya, kemudian tempat tinggal, keamanan anak-anak di kelas perlu aman, kesehatan, makanya ada UKS seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kasih sayang itu pasti juga yang apa ya? Yang menimbulkan anak itu diterima ini kadang-kadang sulit. Karena bahwa masalah psikologis itu tidak nampak, tidak kelihatan. Semua orang pasti ingin diberikan kasih sayang, rasa diterima di masyarakat, diterima di kelasnya, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok seperti itu. Ini kebutuhan manusia. Kemudian kebebasan, kepingin bebas mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Wis ngapunten ibu yang di mana enggak usah ditulis Bu. Wis pakai materinya. Jangan ditulis. Usah ditulis. Ya bukan jenengan yang dibaca itu. Jangan tulis, enggak usah ditulis Bu. Ya. Ada nanti materinya tak kirim di grup WA selanjutnya. Kita lanjutkan penguasaan. Pasti setiap manusia ingin memiliki kekuasaan diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi. Jenengan pasti punya pada waktu kecil, aku ingin menguasai apa? Iya kan? Saya pada waktu itu dulu ingin pintar sepak bola, iya kan? Pasti punya. Dari kelas 4 ke kelas 5, aku pengen iso sepeda motor, ingin menguasai segalanya. Tidak hanya satu, ini beda dengan kita nanti ada berbeda dengan itu. Penguasaan, ini kebutuhan manusia. Kemudian kesenangan, ini tersier kalau dulu. Sekarang bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini kebutuhan. Kemudian dalam posisi kita sebagai guru dalam menghadapi anak-anak yang ingin diterima, ingin kasih sayang, ingin tadi berkuasa, ingin bebas, itu ada posisi-posisi kontrol guru agar pembelajaran di dalam kelas itu tetap bisa berjalan dengan seimbang. Kalau nggak ada yang kontrol, bagaimana? Situ aku pengen bebas, terus masih gak seragaman, gak apa-apa, sekolah harus mencintai. Nah, makanya nanti ada posisi kontrol seorang guru. Membayangkan aku ini sebagai posisi kontrol saya itu seperti ini. Tiap orang nggak sama. Yang pertama yaitu penghukum. Biasanya nadanya tinggi, matanya melotot kalau ada anak yang melakukan kesalahan. Kemudian menghadik itu, kemudian jari menunjuk, yo sing mencang pot, misalnya seperti itu ya, itu menghukum.
Kemudian ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini kalimatnya melas, halus, tapi nyelkit, ya, merapat nyadainya anak-anak. Kemudian berusul-usul, tapi dia membuat rasa bersalah dari anak. Bagaimana caranya nanti? Ini membuat rasa bersalah itu, ya Pak ya, dengan omongan dia. Anak-anak kalau dari penghukum, biasanya kalau dari penghukum, emosi sesaat itu, emosi anak-anak itu sesaat. Mari di sungai ini kadang-kadang ngamuk, apa ya, seperti itu ya. Tapi kalau membuat rasa bersalah, itu gara-gara awak tapi itu kadang-kadang timbul dendam, nggak rasa, nggak muncul, tapi punya rasa dendam. Itu yang posisi di antara kita sebagai guru itu membuat merasa bersalah pada. Makanya ini ada posisi sebagai teman, ramah, akrab, guyon-guyon, tidak omongan, merapat pada murid, maka kasih. Ya seperti teman, kayak ini, biasa. Satu orang lucu, tukaran seperti itu terbiasa. Menjadi teman. Dari tiga ini mungkin dari pandangan adakah di lembaga kita yang jadi penghukum, membuat merasa bersalah dan teman? Gak ono kabeh. Ada? Kadang-kadang ketiganya ada. Yo sebagai teman, oh banyak yang pertama ya, hukum ya wis. Ya ini ada sisi negatif, sisi positifnya. Kalau dari relasi kadang-kadang anak ya sebagai teman kan bisa boleh ada anak yang menurut. Ya bagaimana? Gak ada umpan balik dari sesuatu. Ya patut, Pak Iku, Pak A itu paling benar di orang-orang di kampusnya ini gak beruntung seperti itu. Posisi yang selanjutnya bagaimana? Pemantau, mendelok, memantau nada suaranya benar, bahasa tubuh normalnya yang bilang seperti melihat orang boleh memantau. Kemudian ada yang manajer, tidak tulus, tubuh tidak kaku mendekati murid. Sekarang di Bermuno badan ya Allah, ada ya. Sekarang saya mau tanya yang dominan dari panjenengan semua. Nyoba Bu, nyoba. Ini lain lembaga kan? Dapat apa lalu? Yang dominan dari panjenengan apa? Mata melotot Pak. Berarti kontrol sebagai Penghukum. Bu. Kayaknya sama Pak, nada tinggi. Dari penghukum apa? Sama juga Pak. Enggak ada yang sebagai teman? Iya, sekali Pak. Ya, pasti. Kadang-kadang seorang guru itu bisa menjadi teman, menjadi manajer, ya kan? Kadang-kadang menjadi penghukum. Terus kita posisi menjadi penghukum itu seperti apa? Nanti kita belajar. Sebagai teman itu seperti apa? Kalau ada kejadian itu, aku ini pakai posisi itu tak bagaimana? Ini kan jenengnya kita sudah tahu ya. Sikapnya kepada anak kalau kejadian kayak ini, aku kudu ini, nah. Tapi kita harus paling tidak dengan pengetahuan ini sudah tahu dibayar sebagai itu, sebagai teman, sebagai penghukum dan sebagainya. Misalnya sebagai penghukum, ini omongannya dulu nih. Terlambat lagi, masih besok terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ini kan, ini menghukum. Atau begini, tiap hari gak datang PKR, ayo berdiri di depan, ya, seperti itu.
Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira anak-anak bagaimana? Takut akan menggores kendaraan tersebut dengan baku. Oh, ini tak mungkin terjadi di sini ya. Mungkin tak sama seperti itu. Apalagi ini mungkin di kelas apa itu ada di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Soalnya aku biasanya tahu ya kadang-kadang ini tidak mulus gitu. Tapi setelah setelah dewasa ketemu ya gimana ya menyadari. Setelah menghukum membuat rasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali menyampaikan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu kan apa ya dari omongan kita ya? Itu muni ibu kecewa sekali dengan kamu. Padahal tidak, sepertinya tidak memarahi, tapi menusuk hatinya. Menusuk, omongannya sudah menusuk, membuat rasa bersalah. Tidak, kalau yang menghukum tadi hanya maksudnya sepintas marah. Bagaimana perasaan murid itu dulu seperti ini? Murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul. Kiwis, panjenengan aku bisa berangan-angan karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Seperti saya sampaikan tadi, murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melepaskan amarahnya secara langsung. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Apalagi anak yang introvert seperti itu ya, introvert mau bergaul dengan menang gitu. Saya lanjutkan. Nah, sebagai teman, aku coba dengan dia coba begini sebagai teman dia boleh wajar dengan dia kata-katanya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawanya, sambil senyum-senyum berarti ya Pak ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini mungkin gitu ya. Kira-kira kalau perasaan murid dengan sikap guru seperti ini bagaimana? Gimana kira-kira? Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti itu? Mungkin akan merasa senang muridnya dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kadang-kadang guru saya sampai murid itu kan kadang-kadang kenapa kamu senang? Karena sabar, tak tahu dimintahan. Tapi efeknya nanti, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Karena sudah dianggap teman. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Karena sudah menjadi teman dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain seperti itu. Sekarang pemantau, nah ini nginceng kalau ya. Ya pemantau seperti apa? Ada kamu. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Nah ini dari yang saya pelajari, kalau pemantau pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Yang benar nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu itu sebagai pemantau. Mengingat apa ya?
Kalau pemantau yang saya tahu itu ada konsekuensinya ini memberikan saran seperti itu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena hanya pemantau. Pemantau itu bisa jadi kepala sekolah dan bisa jadi dengan memantau kelas yang lainnya. Kan biasa seperti itu. Apa oleh kalau jogo, mau menjalankan PR, ya supaya kono awakmu konsekuensinya kalau nggak menjalankan PR ya disuruh dikerjakan di luar atau karena rame. Guru tetap memantau, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Ini kalau jadi pemantau. Yang terakhir menjadi manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya. Jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang berbeda. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada? Nah, ini yang inti dari seorang manajer itu menanyakan besoknya. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Memanage orang itu agar tidak mengulangi perbuatan. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Untuk posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Insya Allah panjenengan semua adalah manajer-manajer yang sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Sekarang kita tidak seperti guru-guru saya yang dahulu kan gitu. Kalau dulu isu-isu wis bawa garisan. Kok iso gitu? Saya masih teringat itu membuat rasa bersalah. Tapi nggak tahu muangkel dikubur dan mulia sendiri. Waktu SMA karena dulu SMP malah terdengar ya Allah, tapi setelah beliaunya ya teringat bisa kirim doa saya. Pada waktu guru matematika saya terkenal killernya, terkenal biasa membuat rasa bersalah seperti itu. Kemudian karena saya itu karena ya nggak seperti saat ini mengerjakan matematika nggak bisa. Saya dulu dua pelajaran ini cerita zaman waktu SMP. Matematika nggak bisa belas sampai dihukum berdiri seperti itu. Kemudian saya agak jadam, sudah mantap untuk itu bro, untuk sepeda motor. Ternyata beliaunya pada waktu SMA itu nyambung itu beliaunya. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui. Kita kembali. Kalau sekarang memang yang paling tidak kita berhubungan dengan KPHI ya, seperti kalau kita mencoba sedikit terus pulang dari rumah ada biru-biru difoto di update status. Saya mengalami kemarin ada guru yang mencoba terus wali muridnya sampai status ya saya WA Bu, dihapus saja statusnya. Dan itu nanti kembali pada panjangan semua, kembali ke panjangan yang dihapus, bisa saya pakai apa? Dan lebih baik omongan. Kadang-kadang masalah kecil menjadi besar itu karena media sosial. Jadi saya berharap seperti itu dan kita berharap semoga panjenengan terutama yang mengajar kelas rendah membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Guru kelas 1 bukan ya masih tinggi ya, kelas 1 itu perlu juga. Contoh lain
murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau sebagai penghukum, ya itu sudah berdiri dengan sebelah kaki diperlas. Tapi sekarang apakah ini masih berlaku? Tidak ada ya, tidak ada ya. Aku satu macam ya. Mungkin ya tindak hukuman apa punishment kalau istilahnya dulu, mungkin ya kalau memang tidak mengerjakan tugas ya suruh mengerjakan tugas atau hukuman. Membuat merasa bersalah, sekali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat itu terus tidak seperti itu. Itu mengerjakan apabila anak berbuat kesalahan. Itu membuat anak merasa bersalah. Dari kata-kata kamu senang ya melihat itu terus-terusan tidak seperti itu. Itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang menjadi teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Ada tipikal seperti itu ya, jadi teman. Terus kemudian menjadi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Otomatis kamu memantau konsekuensi. Sekarang selesaikan dan segera dikumpulkan. Itu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan. Ini soal manajer seperti itu. Kalau kita dilaporkan, mungkin tidak mengatasi, guru tidak mengatasi kesalahan anaknya, dibawa pergi ke anda. Itu biasanya dibawa ke kepala sekolah. Kepala sekolah ya ini sih yang ditanyakan. Apa boleh kesalahan? Kalau sampai kayak ini. Kenapa ditanya sebagai seorang manajer? Sekarang sebagai pengingat mau tanya saya, posisi kontrol apa aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masih merasa bersalah? Apa ya? Yakin? Yakin, coba. Oke, membuat merasa bersalah. Paham artinya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, menghukum ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman, sebagai teman ini. Ayo lakukan demi Bapak Ibu itu sebagai teman. Ini kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Itu berarti apa? Berarti pemantau. Alhamdulillah sudah paham. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru. Sekarang saya mau tanya satu persatu. Jadi tadi kalau jenengan bilang penghukum, sering melakukan seperti itu dia. Nggak pernah jadi teman. Pernah. Tergantung situasi. Menjadi penghukum perlu karena untuk memberikan ketegasan seperti itu ya. Biar menjadi teman perlu. Ya ini melihat apa ya, paling tidak kesalahan itu seperti apa, menjadi manajer perlu juga. Jadi itu dalam menciptakan budaya positif itu seperti itu. Tidak harus menjadi penghukum lain. Kesalahan anak besar kecil wis pokoknya ono hukuman, gak tahu hukum bareng ke. Jadi kita kembali pada diri kita sendiri berkaitan dengan hal itu. Kita posisikan ini diberi teman. Aku ini butuh jadi. Biasanya anak yang kelas 1, kelas 2 itu kadang-kadang yang menjadi penghukum apa jadi teman ya? Tergantung situasi lagi ya. Suasana.
bisa jadi seorang guru seperti itu. Ya, ini bisa dilakukan tidak hanya di lembaga kita saja, tapi juga di rumah. Seperti itu. Monggo kita lanjut tentang segitiga restitusi. Ini dari beberapa tadi posisi kontrol guru, kemudian kita lanjut dengan segitiga restitusi itu seperti apa, bagaimana menunjukkan langkah-langkah segitiga. Berarti ada 3 langkah segitiga. Apabila anak-anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan pertama kali kan pasti hanya 1, nggak sampai 3. Biasanya pokok dihukum ya. Ada anak terlambat, langsung wis. Kamu terlambat, silakan berdiri. Kamu tadi nggak mengerjakan PR, silakan keluar. Itu bagaimana? Hanya timbal baliknya, refleksinya hanya pada penghukuman itu. Gak anak, wis paling enggak hanya ada efek jelas saja. Katakan itu, oh ternyata bertindak seperti ini salah. Itu menyatakan keyakinan anak. Saya tidak boleh melakukan kembali lagi seperti itu. Tidak hanya anak-anak tahu, pokoknya terlambat mesti dihukum. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi perlu ada anak yang berbuat kesalahan, itu perlu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab dengan kesalahannya, mandiri dengan apabila dapat hukuman itu biasa. Nggak perlu untuk tidak hukuman, suruh nulis makne ini pokoknya bersifat mandiri karena bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan dan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ini yang kita inginkan, kesalahan itu tidak diulangi lagi. Ya mungkin kita sadar, saya kok melakukan sama kesalahan, paling gak mengerjakan tugas, apa yang di salah dalam minat. Kadang-kadang kan bertanya seperti itu. Terus kok sering ganggu koncone, apa iki awake dhewe cara menghukumnya yang salah. Betul nggak betul? Kadang-kadang berbeda seperti itu. Yaitu namanya segitiga restitusi, maupun yang nanti diterapkan apabila ada anak-anak berbuat kesalahan atau melanggar kesepakatan dari keyakinan kelasnya masing-masing. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, maksudnya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Ini kan itu bukan mari restitusi kalau hukuman, tidak, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ini yang kita lakukan karena segitiga. Nomor satu itu menstabilkan identitas. Kita stabilkan diri. Terlambat langsung cepat Senin. Kita stabilkan dulu. Jangan diturunkan. Mungkin rumahnya di Kedawung Mono, mungkin orang tuanya banter-banteran, kemudian di sini terlambat, langsung di sini. Itu kita stabilkan dulu. Kemudian kita validasi apa tindakannya itu yang salah. Kita validasi tindakan yang salah itu apa sih? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Awalmu yakin gak mengulangi lagi seperti itu. Itu yang menjadi tindakan kita berkaitan dengan salah gak diomongi. Terlambat itu bersalin. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu, salah seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Pak Guru gak ingin roh sopo sing tukaran manus salah sopo sing mencalon sapa.
tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu. Pertama kali divalidasi dulu, distabilkan identitas validasi, distabilkan identitasnya dulu. Setelah anak-anak rada anteng, baru yang berikutnya menanyakan yang validasi ditanyakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Monggo Bu Mita. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Alasan mengapa kamu terlambat itu. Seperti itu, divalidasi dulu biar anak-anak. Kemudian keyakinan, seperti saya tanya tadi, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang seperti apa ditanya kepada anak. Seperti itu Bapak Ibu, apabila di antara murid kita ada yang memiliki atau melakukan kegiatan atau melanggar lah istilahnya di sekolah, kita lakukan 3. Nomor tadi yang 1, menstabilkan identitas, stabilisasi, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Pasti di sini panjenengan punya keyakinan kelas. Di Bapak Ibu lembaga yang lain ada yang sudah punya keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas seperti ini. Contohnya hadir tepat waktu, berpakaian rapi sesuai setiap hari, selalu mendengarkan ketika orang selain bicara. Mungkin saya minta satu yang nggak ada di sini. Mungkin ada yang bisa menyebutkan banyak keyakinan kita. Mengatakan jika ingin bertanya, saling menghormati dan saling bantu menjaga kebersihan kelas. Apa ayo? Apa? Selain itu, paling tidak nanti setelah ini atau pada tahun ajaran baru, panjenengan punya gambaran untuk bersama-sama memberikan bersama anak-anak. Seperti pada waktu kita misalnya, kita punya keyakinan keras. Panjenengan inginnya bagaimana? Kalau orang dewasa tidak boleh merokok misalnya pada waktu. Terus kalau ingin bertanya harus angkat tangan seperti itu. Ada lain selain itu? Bisa punya gambaran? Keyakinan kelas itu kita ambil dari beberapa anak-anak yang diinginkan di dalam kelas. Misalnya pada waktu masuk tahun ajaran baru, kelasnya baru, panjenengan mulai memandu. Anak-anak kita akan belajar bersama dalam 1 tahun. Inginnya kamu seperti apa? Jangan sampai guru langsung anak kamu harus begini. Tidak, tapi harus tetap punya tawarkan kepadanya. Kata kuncinya dalam sebuah keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu tidak boleh. Jadi diganti hadir tepat waktu.
tidak boleh, ini lagi misalnya, anak-anak kan seperti itu, tidak boleh memakai pakaian bebas, tapi dalam keyakinan ditulis berpakaian rapi dan sesuai setiap. Tidak boleh rambutnya panjang. Jadi kalian kelasnya bagaimana? Apa ya? Menjaga kebersihan badan. Ya wis, menjaga kerapian rambut, pakaian dan badan. Intinya tidak boleh ada, ini tidak boleh ada kata-kata atau kalimat kata-kata yang berhubungan dengan negatif. Di situ kan nggak ada sama sekali. Bermain di halaman, ya. Tidak boleh bermain di kelas, tapi ditulis bermain di halaman saat jam istirahat. Seperti itu keyakinan jelas. Jadi panjenengan punya gambaran nih, nanti pada waktu tahun ajaran baru membuat kesepakatan. Caranya bagaimana? Di lembaran itu ditulis, kemudian ditandatangani bersama. Kalau si pelanggan, itu bisa punya kesepakatan, keyakinan dan kesepakatan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Ini yang jadi pedoman kita. Mungkin kalau kelas 3 si angel buat ini ya. Kalau kelas 4, 5, 6 insya Allah bisa. Apa kesepakatan kami diri dalam 1 tahun ini bagaimana? Anu Pak, kalau rambutnya panjang didenda 10.000 misalnya. Tapi kita harus mengurangi itu denda itu. Pokoknya harus rapi. Gitu ya. Kan ada, monggo jenengan pancing nanti tahun ajaran baru dipancing bagaimana ya. Terus apa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas adalah serangkaian instruksi atau ketentuan yang ditetapkan oleh guru, tata-tata seperti ini untuk mengatur perilaku siswa dalam lingkungan kelas. Peraturan ini berfungsi untuk menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif. Ini sudah guru yang menetapkan. Tapi kalau lebih luasnya enak keyakinan bisa ditambah. Seperti dalam tata tertib sekolah kelas bisa ditambahkan di keyakinan kelas. Di banner list seperti itu keyakinan kelasnya. Jadi silakan boleh panjenengan terapkan di lembaganya masing-masing, monggo disebarluaskan kepada teman-temannya yang ada di lembaga panjenengan semuanya. Yang penting semoga nanti keyakinan kelas itu menjadi pedoman anak-anak kita. Selesai. Terima kasih. Berkaitan dengan diseminasi untuk budaya positif ini, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan panjenengan dan menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk kita semua, juga untuk anak didik kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk panjenengan. Saya berharap anak-anak kita lembaga kita memiliki budaya positif yang bagus, dan itu imbasnya nanti di rumah. Di rumah bisa diterapkan ini, dan itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan kepada pembicara, mungkin ada yang ditanyakan, mumpung kita ketemu. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, kalau ada monggo nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti kita sambung di kegiatan Islam lainnya di akan datang. Seperti itu, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin sampun paham. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Semoga kami bisa mengimbas ke sekolah masing-masing dan juga bisa menerapkan kepesertaan didik kami. Dengan demikian berakhirnya pula kegiatan diseminasi ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan lancar. Kita bisa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan turut hadir dan berpartisipasi dan juga meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu menuju ke perpustakaan menikmati konsumsi yang telah disediakan. Ramah tamah.